Assalamualaikum. Judul konten aku yang pertama adalah Rumahku, Syurgaku. Pukul 3 sore ke atas biasanya aku mulai berkemas-kemas atau memberes-bereskan rumah karena memang enaknya itu kalau suami pulang kerja, rumah pada keadaan bersih, anak sudah mandi, kita pun sudah dalam keadaan rapi gitu ya. Nah, untuk kali ini aku Mmm, memulai pekerjaan dengan mengangkat cucian-cucian atau pakaian-pakaian yang sudah kering. Nah, setelah pakaian tadi diangkat, langsung tuh aku lipat-lipatin pakaian-pakaian tersebut dan segera pula aku nanti susun-susun di tempatnya. Karena memang, aku biasanya seperti itu. Kalau aja gitu pakaiannya itu, ditumpuk dulu gitu atau nanti kita beresin, nanti kita lipatin gitu. Pasti nggak ketemu itu waktunya untuk memberesin pekerjaan itu. Kenapa coba? Karena yang namanya ibu rumah tangga itu ya sulit ada waktu luangnya gitu ya kan. Dari bangun tidur sampai tidur kembali itu ada aja pekerjaannya gitu ya kan. Jadi alangkah baiknya ya kalau ibu rumah tangga itu kalau ada aja waktu luangnya untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, langsung aja deh kita kerjakan, gitu ya kan Bu? Daripada pekerjaan ditumpuk-tumpuk, membuat hati dan pikiran pun menjadi suntuk. Hehe. Selanjutnya itu aku biasanya beres-beresin tempat bermain anak gitu ya. Yang memang eh, beres-beresin tempat bermain itu biasanya satu hari itu nggak sekali dua kali ya Bu. Kadang sampai tiga bahkan lima. Karena aku nggak tegaan gitu kalau anak aku tuh bermain dalam kondisi yang berantakan banget gitu. Nah, biasanya tuh untuk ibu-ibu yang memiliki anak usia 1, 2, 3, 4 dan nggak tahu juga sih sampai usia berapa gitu ya kan. Selalu aja rumah berantakan gitu. Setelah 5 menit kemudian berantakan lagi, setelah dibersihkan 5 menit kemudian berantakan lagi. Cuman aku berusaha untuk bersyukur karena memang eh, berarti dia dalam keadaan sehat, dalam keadaan aktif untuk berpikir gitu. Sehingga pikirannya pun aktif terus, pengen berpikir dengan media yang dia jumpai, contohnya mainan dan bahkan barang yang bukan untuknya, dia selalu mencoba untuk dikendalikannya gitu. Jadi kita sebagai ibu-ibu yang sabar gitu ya Bu, nanti juga kita bakalan memperoleh kepuasan tersendiri gitu untuk diri kita dan untuk anak kita di masa depan nanti. Dan by the way, anaknya di mana ya? Kok dari tadi tidak nampak gitu ya? Anak aku tadi katanya mau mandi, terus aku taruh di kamar mandi. Biasa tuh dia kalau di kamar mandi tuh sering lama, apalagi bawa main-mainan ke dalam kamar mandi, bebek-bebekan yang bisa putar-putar di air. Nah, itu dia senang banget. Jadi ini juga aku memanfaatkan waktu ini untuk aku ambil waktunya untuk bersih-bersih. Ya, nanti kalau dia udah selesai mandi, ya aku akan memberes-beresin dia di ruangan yang enak dan nyaman yang sudah bersih ini. Dan tara, inilah ruangan yang bermain anakku yang telah aku bersihkan tadi gitu ya kan. Sebenarnya ruangan ini juga kami gunakan untuk nonton TV, ruangan bermain, dan lain-lain. Dan selanjutnya adalah ruang favorit emak-emak, yaitu dapur, di mana emak-emak selalu bereksperimen gitu ya kan untuk memasak gitu ya kan. Tapi kalau dilihat-lihat dapur aku ini memang terlihat sempit ya Bu. Memang segitulah adanya. Tanah yang tersisa untuk membangun dapur hanya segitu gitu ya kan. Dan memang kurang dari kesan mewah juga. Karena memang aku tidak punya wastafel gitu. Yang seperti orang-orang biasanya kalau dapur ada wastafel. Dan untuk meja kompornya sendiri itu aku menggunakan meja kompor kayu. Aku beli gitu ya kan. Karena memang sebelum aku buat dapur ini, aku memanfaatkan untuk sementara gitu ya ruangan bermain anakku tadi itu untuk
dapur karena memang aku belum punya uang untuk membangun dapur. Jadi aku beli meja kompor gitu. Dan setelah aku punya dapur, aku bingung ini meja kompor mau aku taruh di mana gitu ya. Aku nggak mau juga itu nggak kepake. Jadi udah ini aja. Dan intinya dari percakapan kita yang panjang ini sebenarnya alasan yang utamanya itu adalah kekurangan budget. Hehehe. Maaf ya ibu-ibu, aku emang orangnya suka ngeles. Hehehe. Nah, nggak selesai-selesai ya Bu, kerjaan dari tadi ada aja. Nah, ini dilanjutin cuci piring. Ya begini kondisi tempat cuci piring aku. Aku sebenarnya lebih senang kalau cuci piring itu kayak gini Bu. Kalau diri aku nggak suka, apalagi sempit gitu misalnya. Ini sebenarnya itu agak luas sih kalau dari kamera kan segini ya. Nampaknya aja nih sempit, padahal agak luas. Dan memang aku tuh pengennya tempat cuci piring itu seperti ini gitu. Seperti aku dulu di kampung ya, waktu di rumah aku di kampung di Medan, ada wastafel itu selalu tuh aku paling ogah-ogahan sama adik aku gitu ya, cuci piring, ditugasin sama mama gitu ya kan, cuci piring dong kata mama gitu ya kan. Gak ada yang mau karena piringnya udah numpuk gitu ya, terus tempatnya sempit gitu ya, jadinya males. Nah itu itu ikan ya. Kemarin anak aku bawa main-main di Purbalingga, di alun-alun, terus main pancing-pancingan, terus dikasih ikan 4 ekor sama abang-abangnya. Dan tara, inilah dia dapur aku dalam keadaan sudah rapi dan bersih. Ya lumayan lah ya, walaupun sempit gitu ya kan. Tapi tergantung penataan kita ya. Sempit itu bukan berarti kita bisa nggak nyaman. Asalkan rapi, asalkan bersih gitu ya kan. Insya Allah hati kita juga akan lapang gitu ya kan Bu. Untuk berada atau bekerja di dalamnya. Yeay. Dan selanjutnya aku membersihkan ruangan tamu. Sebenarnya ruangan tamu aku ini memang ruangan yang jarang sekali kotor. Karena memang aku nggak memposisikan TV atau tempat anak bermain itu di sini. Ini memang khusus untuk tamu aja. Jadi jarang sekali kotor. Dan tara, beginilah keadaan ruang tamu aku. Bisa dilihat ya di situ banyak bunga-bunga bergantungan. Itu bunga buatan aku sendiri loh. Aku orangnya nggak modal amat. Malas gitu beli-beli. Jadi aku biasanya tutorial. Biasanya aku otodidak buat bunga sendiri. Ngelihat tutorial-tutorial di YouTube. Kan lumayan ya kan? Jadi beginilah ruang tamu aku. Dan yang terakhir aku akan tunjukkan bagian atau tampak depan bagian rumahku. Dan itu rumah-rumah tetanggaku. Dah.